Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Maulani dengan NIM 2342014-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu konteks sosial dan perkembangan sosial dan emosional. Nah, di sini ada 3 konteks sosial dan perkembangan sosial emosional. Yang pertama, teori kontemporer, yang kedua, konteks sosial perkembangan, dan yang ketiga, perkembangan sosio-emosional. Nah, selanjutnya ada teori kontemporer yang menurut Bronfenbrenner yaitu teori ekologi. Sedangkan menurut Erikson yaitu teori perkembangan tentang hidup. Nah, selanjutnya ada teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Ada 5 sistem lingkungan teori ekologi Bronfenbrenner 1995, Bronfenbrenner dan Morris 2006. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan tempat individu menghabiskan banyak waktu seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan siswa. Sedangkan mesosistem yaitu melibatkan hubungan antara mikrosistem. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem yaitu bekerja ketika pengalaman di lingkungan lain, di mana siswa tidak memiliki peran aktif, memengaruhi apa yang dialami siswa dan guru dalam konteks langsung. Dan yang keempat, ada budaya. Budaya adalah istilah yang sangat luas yang mencangkup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan anak. Dan yang terakhir ada makrosistem. Makrosistem yaitu melibatkan budaya yang lebih luas, budaya seperti istilah yang sangat luas dan mencangkup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam peran banyak anak. Selanjutnya ada teori perkembangan tentang hidup menurut Erikson. Ada 8 tahapan perkembangan manusia dalam teori Erikson 1968. Yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan atau masa bayi di tahun pertama kelahiran. Dan yang kedua ada otonomi versus rasa malu atau masih bayi umur 1 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga inisiatif versus rasa bersalah atau anak usia dini tahun prasekolah 3 sampai 5 tahun. Dan yang keempat ada industri versus inferioritas atau tengah dan akhir masa kecil tahun sekolah dasar 6 tahun sampai pubertas. Dan yang kelima ada identitas versus kebingungan identitas atau masa remaja 10 sampai 20 tahun. Dan yang keenam keintiman versus isolasi atau dewasa awal usia 20-an sampai 30-an tahun. Dan yang ketujuh ada generativitas melawan stagnasi atau dewasa pertengahan umur 40-an sampai 50-an tahun. Dan yang terakhir ada integritas versus keputusan atau dewasa akhir umur 60-an ke atas. Selanjutnya ada konteks sosial perkembangan, yaitu yang pertama ada keluarga, kedua sekolah, yang ketiga teman sejawat. Nah, di sini kita akan membahas tentang keluarga. Dalam keluarga yang beragama memiliki anak-anak yang tumbuh dalam keluarga. Hampir setiap keluarga, orang tua memainkan peran penting untuk mendukung dan merangsang prestasi akademik dan sikap anak-anak terhadap sekolah atau Rower, Ramani, dan Pomeranz 2016.
Aspek keluarga diantaranya yang pertama ada gaya pengasuhan, yang kedua keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan prestasi anak, dan yang ketiga co-parenting atau pola asuh, dan yang keempat perubahan keluarga dalam perubahan sosial, dan yang kelima ada keluarga yang orang tuanya bekerja, dan yang keenam anak dalam keluarga yang bercerai atau berpisah. Nah, selanjutnya ada teman sejawat atau sebaya. Menurut Kinderman 2016, Wenzel dan Muenz 2016, berikut ada aspek teman sebaya. Yang pertama ada status teman sebaya, yang kedua persahabatan. Nah, teman sebaya itu apa sih? Teman sebaya adalah anak-anak yang usianya hampir sama atau tingkat kedewasaannya sama, juga memainkan peran penting dalam perkembangan dan pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa hal yang mempengaruhi dunia sosial terhadap perkembangan anak-anak di dalam sekolah. Yang pertama, ada sekolah merubah konteks perkembangan sosial. Yang kedua, pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, pendidikan yang sesuai perkembangan. Dan yang keempat, pendekatan Montessori. Yang kelima, transisi ke sekolah dasar, dan yang keenam, pendidikan remaja. Selanjutnya ada perkembangan moral. Menurut teori Kohlberg, konsep utama dalam memahami perkembangan melalui tingkat dan tahapan adalah moralitas yang menjadi lebih internal atau matang. Tahapan tersebut terdiri dari 6. Yang pertama ada orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Yang kedua individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Yang ketiga harapan antar pribadi, hubungan dan kesesuaian antar pribadi. Yang keempat moralitas sistem sosial. Yang kelima kontrak sosial atau utilitas dan hak individu. Dan yang terakhir 6 prinsip etika universal. Dan yang terakhir ada materi tentang perkembangan emosional. Emosi mengacu pada perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu keadaan atau interaksi yang penting baginya, terutama kesejahteraannya. Dan adapun yang mempengaruhi emosi itu yang pertama perkembangan emosi, yang kedua program pendidikan sosial atau emosional, yang ketiga mengatasi stres. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.